Jadi kamu harus bisa, ya, you have to translate the designer's vision. Jadi kamu harus bisa mentranslate visinya dari desainer tersebut. Hi, it's me Agnikar and welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku sebagai fashion stylist, di video aku kali ini aku ingin ngebahas mengenai kerjaan styling aku sebagai fashion stylist untuk salah satu model ternama di Indonesia, yaitu Gani. Kalian mungkin semua udah pada tahu kan Gani itu siapa. Jadi Gani adalah salah satu model yang menjuarai di Asia's Next Top Model, dan aku mendapat kesempatan dihubungin sama Winston, fotografernya, untuk photoshootnya. Modelnya adalah Gani. Agak sedikit deg-degan, karena deg-degannya karena mungkin photoshoot Gani, dia adalah seorang supermodel. Jadi ya aku harus bener-bener profesional, harus bener-bener prepare banget kan. Sementara kan aku punya waktu kemarin nyiapin baju itu cuma 3 hari. Udah 3 hari. Dan yang paling berkesan adalah semua desainer yang aku pinjem itu semuanya ada di luar kota Jakarta. Ada dari Bandung, dari Malang, dari Surabaya. Jadi nggak ada yang dari Jakarta. Dan ya, yang buat deg-degan adalah karena kita tahu kan kondisi seperti ini di Indonesia atau maupun di dunia lagi ada pandemik. Jadi harus benar-benar bisa bangun komunikasi yang baik dengan desainer. Jadi benar-benar, karena memang aku sebelumnya udah pernah kerja sama dengan para desainer Indonesia. Ada dari Austin Formalware, terus kemudian dari Fatir dari Malang, terus dari Austin dari Bandung, terus ada Mansara juga dari Surabaya. Dan mereka baik-baik banget mau support untuk photoshoot kali ini. 3 hari itu adalah sesuatu yang bikin aku stres sebenarnya ya, karena bener-bener semuanya aku harus aku prepare. Jadi mulai bukan hanya bajunya aja, tapi dari mood boardnya kayak seperti apa, terus mau lightingnya mau seperti apa, terus setnya mau seperti apa, propertinya apa aja, makeup hairdo-nya mau seperti apa, itu aku yang nentuin semua. Jadi nanti aku tinggal berdiskusi dengan misalkan dari tim makeup atau tim hairdo, kemarin yang dibantu oleh Slam and Team, Slam Yono, dan ada Optik, ada Tama. Jadi aku minta tolong mereka untuk makeup seperti ini, rambut seperti ini, bajunya warnanya ini. Dan aku berdiskusi dengan timnya Winston sebagai fotografer, ada Mas Satria sebagai yang retoucher yang edit juga. Aku maunya tonnya seperti ini, warnanya seperti ini, kira-kira gimana gitu. Jadi kami juga berdiskusi dengan mereka, jadi nggak sepenuhnya 100% mereka menerima pendapat dari aku, tapi aku juga berusaha untuk dengan tenang hati untuk mendengarkan ide dari mereka juga, kira-kira ini cocok apa enggak gitu kan. Dan di hari H pun ketika kita ketemu dengan Gani, kita langsung teman-teman langsung make up, langsung persiapan properti segala macam. Kita photoshootnya di studio di daerah Jakarta Utara, dari studionya Winston Gomez, fotografernya. Fotonya nggak satu studio aja, kita sempat ngambil di outdoor juga. Yang bikin deg-degan adalah karena kan social distancing, cuman yaitu kita berusaha untuk sebelum dan sesudah kita pegang apapun selalu cuci tangan dan selalu pakai masker. Kalau photoshoot di outdoor, tidak semua tim keluar, karena kita tahu kan lagi kondisi kayak gini tidak boleh ramai-ramai. Jadi cuman aku sama Winston yang keluar dari mobil, dan cuman kita berdua yang ngarahin. Winston foto, aku yang ngarahin gaya, udah. Dan itu kan sampai 2 menit. Kita pengen make it something fashion, jadi kita pengen make it looks like editorial, jadi pengen sesuatu yang fashion, yang edgy, karena kita tahu sendiri bahwa Gani itu salah satu model yang memang looknya super edgy and super fierce. Jadi kalau buat sesuatu yang editorial pasti akan oke menurut aku gitu. Jadi yang dia pakai maskernya itu jadi Gani tidak menggunakan baju, dia hanya menggunakan bra, dan dia cuma pakai gloves, cuma pakai sarung tangan yang ada detailnya, ada pulse juga. Terus kemudian maskernya tuh semuanya mutiara. Look yang kedua itu itu tadi look yang pertama. Terus yang look kedua, karena memang kita sebenarnya kejar sama matahari dari sore menjelang ke malam, dan itu udah makin hari makin malam, dan kita harus cepat banget
kejar makeup, baju, dan yang kedua ini looknya karena bajunya dengan volume yang begitu besar, jadi Gani menggunakan dress dengan bervolume yang gede, terus dia pakai semacam aksesoris di kepala semacam kayak turban tapi diilit-ilit gitu. Dan yang paling unik adalah kali ini kita photoshootnya agak terlihat berbeda karena Gani photoshootnya depan studio pas, dan itu depan mobil masuk. Nah, ini di jembatan ini keren banget menurut aku karena cuacanya juga cerah banget gitu kan, dan Gani posenya juga benar-benar high fashion menurut aku ya. Udah deh, nggak ngarahin banyak-banyak, nggak capek-capek karena Gani udah jago banget berpose. Jadi ada salah satu anak model dari didikannya Gani juga, namanya Kate. Jadi kita photoshoot sama Kate juga. Di sini Kate ada dua look. Yang pertama dia menggunakan top itu dari Herman Sarah. Yang kedua dia pakai baju dari desainer dari Maison Basse Couture. Itu desainnya dari ownernya dari Mas Cacal. Berbicara mengenai fashion stylist itu ada beberapa poin atau beberapa bagaimana sih cara untuk menjadi fashion stylist gitu kan. Jadi fashion stylist itu sebenarnya susah gampang. Kenapa aku bilang susah gampang? Karena apa? Kita benar-benar harus bisa menjawab semua pertanyaan dari klien kita atau dari fotografer atau dari siapapun yang kita kerja dengan mereka. Itu fashion stylist itu portnya banyak gitu. Jadi kenapa aku bilang fotonya banyak? Keahliannya itu juga macam-macam. Jadi jangan pernah membandingkan fashion stylist si A dengan si B gitu, karena masing-masing punya porte yang berbeda-beda. Kalau kita lihat fashion stylist itu banyak. Jadi ada fashion stylist untuk red carpet, fashion stylist untuk lookbook, fashion stylist untuk dia personal styling untuk artisnya, ada red carpet stylist, ada untuk stylist untuk video campaign, ada untuk TV commercial. Menurut aku portfolionya berbeda-beda, jadi jangan pernah untuk membandingkan stylist satu yang lain karena mereka udah punya tempat masing-masing gitu. Kaliannya udah ada beda-beda gitu, dan bangga banget karena banyak sekali stylist di Indonesia yang sungguh-sungguh kreatif, pintar banget, smart banget untuk mix and match baju dan bisa membuat klien-kliennya artis Indonesia terlihat lebih keren banget. Yang pertama itu kalau aku lihat sih kamu bener-bener harus kerja keras. Kenapa harus benar-benar ya dalam pekerjaan semua orang memang harus dituntut untuk kerja keras ya, cuman ya fashion stylist memang benar-benar kamu harus bisa kerja keras. Kenapa aku bilang kerja keras? Karena ya itu, it's not something glamorous. Jadi kamu akan keringetan, kamu akan flu, kamu akan kelaparan, kamu akan stres gitu kan, kamu akan ngangkut barang yang berat-berat. Jadi nggak lihat siapa kamu, mau cewek, mau pria atau wanita, itu kerja di bidang situ benar-benar kamu harus benar-benar profesional banget gitu. Jadi kamu benar-benar harus seorang pekerja keras banget. Terus yang kedua, kamu harus benar-benar kreatif dalam arti kamu harus bisa menjadi jembatan atau bisa menjadi seorang image consultant untuk memberikan arahan atau petunjuk untuk klien kamu. Arahnya seperti ini. Contohnya kalau misalkan kamu stylingin untuk fashion show nih, aku sempat bantuin aja di Indonesia Fashion Week salah satu desainer Yudhistira itu cuman di backstage aja, tapi aku nggak ngebantuin semua karena kebutuhan desainernya ke aku seperti ini. Jadi udah aku nggak akan kerjain ini doang. Tapi rata-rata kalau misalkan styling untuk catwalk itu kamu harus akan sering sama desainer. Jadi kamu harus bisa you have to translate the designer's vision. Jadi kamu harus bisa mentranslate visinya dari desainer tersebut. Desainer udah ngasih looknya seperti ini, kamu harus membuka atau memberikan ide yang yang tadinya tuh tidak terpikirkan gitu. Jadi unexpected idea. Jadi ketika kamu ngasih ide ini ternyata desainernya wow, ternyata memang keren ya gitu kan. Kalau desainer ini itu pentingnya stylist yang bekerja untuk fashion show, untuk di catwalk. Salah satu contohnya ya, jadi benar-benar dia harus bisa mentranslate visi dari desainer tersebut. Dia harus ngarahin juga. Itu ada stylist yang untuk di fashion show besar, untuk dia musiknya mau seperti apa, aksesorisnya seperti apa. Jadi dia harus benar-benar dekat sama desainer. Itu salah satu contoh yang benar-benar saya kasih. Exceptionally well organized. Jadi kamu benar-benar bisa mengorganize sebaik mungkin keperluan atau kebutuhan segala macam wardrobe yang ada di sekitar kamu. Ketika kamu ada satu tempat atau misalnya di photoshoot atau dalam studio, kamu udah bisa mengorganize itu dengan baik. Kamu punya asisten atau kamu punya tim yang harus bisa mengorganize itu dengan baik. Ketika looknya diganti gitu kan, ketika
perpindahan dari sini ke sini kamu udah harus bisa tahu oh ini gini. Jadi nggak pusing lagi gitu loh. Dan bener-bener kamu nggak boleh telat banget gitu, harus bener-bener tepat waktu gitu menurutku sih. Terus yang kedua lagi, selanjutnya kamu juga harus good context. Kenapa aku bilang good context? Jadi kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang benar-benar bisa ya bergaul atau mungkin membangun jaringan dengan orang-orang di bidang tersebut dengan cara kamu ke fashion show atau kemanapun, atau misalnya kamu berteman dengan orang-orang yang ngerti banget soal fashion, atau berteman dengan orang yang udah terlebih dahulu di bidang itu. Jadi kamu harus benar-benar banyak nanya gitu. Terus it can do attitude juga gitu, sikap kamu juga harus benar-benar profesional terhadap klien kamu, karena ya kita sebagai fashion stylist itu benar-benar apapun itu sesuatu harus dilakukan dengan profesional. Tidak boleh, jangan sampai harus mengeluh aduh aku capek, aduh aku harus pulang no. Itu nggak ada dalam kamus fashion stylist. A visual knowledge of fashion, jadi benar-benar ya makanya kenapa aku bilang kita harus research banyak banget. Ilmu yang kita dapat itu bisa jadi simpenan kita di kamus kita. Jadi ketika kita berbicara dengan klien atau siapapun, kita bisa ngasih ide tersebut gitu. Dan kita dapat informasi dari ini. Misalkan salah satunya kita referensinya dari instyle.com, dari Vogue, dari Bazaar, atau dari Elle, dari majalah magazine fashion apapun gitu, dari website apapun gitu kan. Ya itulah beberapa poin yang sedikit aku gambarkan buat teman-teman semua yang ingin bergabung di fashion stylist. Jadi ya fashion stylist juga kamu harus humble dengan siapapun gitu. Ya tetap profesional. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ya pokoknya jangan lupa like, jangan lupa subscribe gitu. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah nge-like, yang sudah nonton, yang sudah subscribe atau tetap pantauin YouTube channel aku. Pokoknya thank you so much. Terima kasih.